Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Sore. wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Apa panggilannya Mami Nungki atau apa ini tadi? Mami Atau Nung, Mami Nungki mah anak-anak ya, namanya Nungki. atau Kak Nungki? Oke, Mami Nung. oke. And Ya then Kak Nungki aja, Kak oke, Nungki. Kak Nungki sama Kak Iyo ya. Iya Kak Betul Yo. ya, oke. Nah, mungkin jadi selamat datang ke Yoga Talk atau obrolan yoga yang sebenarnya kita inisiasi berdua, aku, Aklis sama Mas Didot ya. Jadi sebenarnya kita Keren. ingin untuk memperkenalkan banyak sekolah yoga, kemudian guru-guru yoga yang mungkin apa ya, orang-orang praktisi yoga sekarang itu mungkin belum paham atau belum tahu gitu ya, atau ada yang ingin mau ikut sekolah yoga ya, yoga teacher training tapi belum tahu kemana. Nah itu kita semoga dengan informasi yang kita berikan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan gitu. Nah mungkin dari Mami Nungki atau Kak Nungki silakan mau memperkenalkan sekolahnya. Sekolahnya. Iya. Iya. Selamat sore semua. Mhm. Ya, ini talk show pertama lo jujur buat saya biasanya by WA semua nanyanya. Oh gitu, oke. Iya. Mhm. Sekolah Yoga Vidya Rasa Mhm. itu di set up oleh kami berdua. Hmm. Ya, Yo sebagai sekolah lanjutannya, Mhm. advance-nya lalu basic-nya itu di saya. Hmm. Kita itu baru berdiri di Mhm. settingan ngobrol-ngobrol 21 Desember tahun lalu. Oh gitu, oke oke. Baru sebentar kan, Mhm. 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 tapi pengalaman mengajar sudah lama. Hmm. Oke. Nah, Yo berada pada karena duluan untuk lanjutannya 300 jam, jadi eh, semua dari kita yang Mhm. 100-200-nya Mhm. lanjutnya di Vidya Rasa untuk Yo yang pegang. Nah, Hmm. basicnya 100 jam di Vidya Rasa itu saya set up Mhm. Hatha. Oke. Hatha, tapi sudah mulai beberapa varian Hatha. Hmm. Bukan hanya Hatha basic, tapi Oke. kita kasih jelas ke anak-anak Hatha itu bisa menjadi variasi berdasarkan trunk movement. Hmm. Jadi ada Hatha basic, ada Hatha bertema, ada Hatha props, Hmm. lalu gentle Hatha juga ada di situ gitu. Hmm. Nah, Oh. dari sana kita sudah bekali mereka di anatomi dasar Hmm. sesuai diskusi saya dengan Kak Yo Hmm. sebagai Mhm. si pemaham lagi si 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 penjelas yang pokoknya dasar anatominya Yo adalah gitu. Nah, dari sana lanjut ke vinyasanya 200 jam. Oke, vinyasnya. 200 jam juga ada fungsional untuk trunk movementnya di Mhm. vinyasa basic, Hmm. vinyasa bertema, Mhm. vinyasa props. Oke. Itu ini ya kurikulum khususnya yang bisa mereka sharing nantinya di kelas sebagai modal mereka sharing. Nah, pemahaman-pemahaman lain itu atau materi-materi lain juga kita kasih sebagai materi pelengkap supaya mereka ada dasar menjawab jika murid basic bertanya. Hmm. Begitu. Oke, oke. Nah, itu kan tentang sekolahnya. Nah, kita Ya. mau nanya juga tentang perjalanan yoganya Kak Nungki sama Kak Ayu ini. Mungkin silakan bisa dijelaskan sekilas lah. Dulu mulai yoga tahun berapa, kemudian Oh, gimana perjalanannya gitu. ya. Saya idola kamu saya mengidolakan kamu loh Aklis, tapi di, di IG Oh, karena foto-fotonya keren. aduh, thank you. Saya Iya, iya. mulai belajar Hmm. yoga itu umur 38. Oh, oke. Berapa tahun Terus lalu? ngambil teacher training umur 40. Hmm. Berarti tahun berapa itu, Kak? Tahun 2012. Hmm. Oh, 2012. Oke. Sama lah gitu. 2012 itu Iya, iya, iya. Oh, oke. sama guru teacher training saya pertama. Mhm, iya.
guru teacher training saya kedua. Oh, oke Ya, oke. Yang yang pertama pertama siapa? John Ogilvy Oh, dari Aussie. Kebetulan dia oh, bikin hanya 12 jam gitu. teacher training, Oh, tapi itu aja kulitnya aja, tentang bikin bentukan pose itu di Kemang. Ya 2 hari waktu itu ketemu, terus certified 2 hari. oh, oke oke. Lalu itu sebagai modal mengajar yang Oke. untuk gentle hatha. Hmm, Nah, lalu disarankan teman ngambil teacher training yang komplit. Itu di Purinawa dengan Master Rian. oh, Tapi oke. waktu itu Master Rian belum ada gedung, jadi dia masih mencrok di Cibubur. Nah, saya di situ ikut certified 50 jam, lalu ngajar, jadi tambah percaya diri. I see, Ya. I see. Berarti Dan 200 jam di 2015. oh gitu. Oke oke. Nah, 200 jamnya 2015. Nah, kalau Kak Yu sendiri gimana nih? Dari tahun berapa nih yoganya? Saya mengenal yoga sebenarnya dari kurang lebih berbarengan dengan berdirinya Celebrity Fitness di Jakarta. 2005, 2006 ya. 2000. Tapi waktu itu tentu saja yoganya masih campur dengan body balance dan lain. Intinya mengenal ada yoga itu part of body balance di situ. Karena di Jakarta sendiri belum ada teacher training yang khusus yoga, sama mungkin ya pengalamannya dulu itu masih workshop dan lain-lain. Realize bahwa teacher training banyak kan di luar, either di Bali kalau di Indonesia atau di luar. Nah, ya intinya kalau saya mengenal yoga di situ, mengajarnya ya pasti lewatnya body balance dulu. Saya nyemplung murni di yoga itu baru kurang lebih 2009-2010 dengan mendirikan bersama dengan Mas Rian dulu di Purinawa Yoga. Nah, ya. Jadi kalau misalnya perjalanan mengajar ya kurang lebih gambarnya seperti itu. Saya dulu mengajarnya di Celebrity Fitness, campur ya antara body balance dan yoga dan yang lain-lain juga. Mendirikan sekolah sendiri ya bersama dengan Purinawa sampai dengan selesai saya bertugas di Purinawa di tahun lalu. Terakhir yang tadi diceritakan Mbak Nungki. Sepanjang itu ya saya mengajarnya murni yoga. Setelah saya keluar dari Celebrity Fitness, saya mengajarnya hanya yoga. Kemudian apalagi ya kalau melanjutkan yang tadi terkait dengan Vidya Rasa, sekolah Vidya Rasa ini setelah pengalaman saya bertahun-tahun mungkin ya di dunia yoga, lebih kita fokuskan ke fungsional yoga. Artinya approach-nya tentu saja tidak meninggalkan yoga pada yoga ya tetap yoga gitu. Memang kita juga mempelajari subtle energy dan lain-lain, dan itu memang strength-nya ada di Mami Nungki ya. Sedangkan saya lebih ke ya fungsional, artinya di dalam kurikulum kami semuanya didekatkan ke fungsional. Mau kondisi apapun ya yoga tetap bisa masuk. Ekspektasinya adalah seperti itu. Karena mix-nya culture di Indonesia dan mungkin masih banyak pertanyaan bahwa yoga ini apakah ada hubungannya dengan agama atau mungkin ada hubungannya dengan meditasi dan lain-lain. Agak susah menjelaskannya, dan kemudian approach-nya juga harapannya bisa mengcover semua masyarakat. Jadi kami juga masuknya lewat spiritual yoga, gitu sih. Kalau itu secara pemahaman. Oke, terima kasih Kak Yo. Mas Didat mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, jadi masih banyak orang itu yang pemula mikirnya ya kan sekarang ada 200 jam, ada 500 jam. Jadi masih banyak yang mikir 500 jam itu adalah satu kesatuan sendiri. Nah, jadi sebenarnya di sekolah seperti Vidya Rasa ini 200 jamnya istilahnya itu untuk awal itu dipegang oleh Mami Nungki ya. Kemudian yang 300 jamnya ini oleh Kak Yo, sebenarnya seperti itu. Jadi totalnya 500 jam itu adalah gabungan dari 200 dan 300. Karena ini masih banyak yang ngerti nih, seperti ini. Ya, kemudian kalau untuk Vidya Rasa itu mungkin bisa di ini ya, kenapa namanya Vidya Rasa? Kalau saya sih tahu ya, mungkin biar yang lainnya tahu gitu, mungkin. Jadi mungkin siapa yang menjelasin nih? Silakan. Vidya Rasa itu dari dulu. Nah, ya.
Jadi asal mula nama Vidya Rasa itu dari saya yang punya filosofi di Swarasa sebagai nama saya berdiri studionya. Lalu digabung kita kebetulan satu visi, satu misi. Tadinya pikir bahwa saya handle basic 100-200, lalu 300-nya ke Yohana. Nah, karena pengembangan ilmunya lebih luas, maka sebagai Vidya, Yohana kan tadinya Vidya Yoga, lalu mix dengan saya jadi Vidya Rasa. Untuk artinya sendiri, Swarasa itu mungkin artinya apa ya? Mungkin ada yang Swarasa tahu. itu trust your feel, trust your instinct, or find out your own feel gitu. Itu Swarasa. Kalau Vidya kan ilmu ya, pengembangan, jadi Vidya Rasa. Jadi kalau penggabungannya gimana yuk? Meaningnya jadi sedikit berbeda. Artinya setelah kita mencoba memahami Sanskritnya, Vidya Rasa, meskipun mungkin tadi Swarasa itu lebih ke feel your instinct, begitu sampai ke Vidya Rasa lebih ke the essence of knowledge, as simple as that. So Vidya sendiri dulu waktu saya sendiri adalah knowledge, karena memang saya suka sharing knowledge. But pada saat disambung dengan Vidya Rasa, ternyata lebih dalam lagi, like as simple as the essence of knowledge. So kami filosofinya ingin bahwa apa yang kami sharingkan memang adalah ya sesuatu hal yang memang knowledgeful gitu, dan ini adalah esensinya, bukan cuma kulitnya gitu. Harapannya seperti itu. Oke. Menarik. Pertanyaan lain, ini apakah tempatnya ya yang saya tahu pusatnya di Cibubur ya. Selain itu mungkin ada di mana aja? Mungkin buat teman-teman ini, karena sering ada pertanyaan nih ya, kalau di sosmed ya, di Gen Z tuh ya suka banyak yang nanya, dan saya suka ini salah satunya ya Vidya Rasa, suka ada yang ini juga, tulis juga ya. Jadi mungkin ini tempatnya di mana, terus apakah tadi kan ada 200 jam, itu modulnya itu dibagi berapa sih? Mungkin bisa jelasin juga gitu. Ya, untuk tim dasar memang para prof, kita bilangnya para profesional sih, bukan lagi istilah mentoring atau dosen atau apa enggak, tapi kita bilangnya para pro, karena bilang apa pakai para pro, semua tim saya itu harus qualified dengan 500 jam yoga. Jadi dasar saya memilih mereka, selain mereka bisa di asana, mereka juga mempunyai pemahaman lebih luas ya tentu setelah mereka belajar sampai 500 jam. Nah, untuk pembagiannya 100 jam di Hatha itu kurikulumnya ya selain semua tentang Hatha secara fungsional, Hatha secara pemahaman inner side, lalu ada tambahan-tambahan materi seperti prenatal intro, anatomi intro sebagai modal dasar mereka nantinya sharing Hatha. Nah, kalau 200 jam kita kembangkan ke Vinyasa yang flowing dinamis dengan materi tambahannya ada Kurunta atau wardrobe ya, bukan Kurunta versi Iyengar, karena kita adalah lebih ke arah praktikal lulusannya nanti. Jadi ada wardrobe, intro, prenatal lanjutan yang tentu saja nanti mereka akan bisa sharing untuk trimester sesuai prenatalnya atau pasiennya gitu ya. Nah, itu dari mulai dasar Hatha itu saya sudah menugaskan atau memilih beberapa pro yang saya tungguin untuk 500 jam dan qualified untuk menjadi tim pemanjangan ilmu di Vidya Rasa. Ini sebenarnya maksud pertanyaannya tadi, ini kan sekolah lain tuh ada yang modul awalnya itu ada yang 30 jam, 40 jam, 50 jam. Kalau di Swarasa itu biasanya ada yang mungkin ada yang langsung 200 ya, yang
Apakah ada kelas weekend doang atau apakah ada yang langsung berapa 20 hari tanpa putus, misalnya langsung 10 jam per hari atau bagaimana yang itu? Jadi Kemudian, gini, sistemnya itu per lokasi. Jadi seperti contoh Tina yang di Solo, saya tugaskan atau sesuai kesepakatan dia pegang 100 jam. Ya, lalu Jennifer sesuai domisilinya dia di 100 jam. Tapi sesuai pengalamannya dia belum untuk pegang 200 jam. Jadi saya lihat dulu dari kematangan si profesionalnya ini gitu. Dan itu apakah harus lulusan dari sekolah tertentu? Enggak. Kebetulan mereka dari lulusan yang sama, sekolah yang sama, terus saya tahu karakternya, jadi saya beserta Yohana diskusi ini qualified nggak untuk menjadi tim kita gitu. Dan untuk tempatnya memang sesuai domisili. Oke. Boleh tahu mungkin tadi ada di mana aja yang disebutin? Tadi ada Solo ya, kemudian apa lagi? Bekasi, Depok, Cibubur, Cilengsi, Bekasi, Sunter, Kelapa Gading, BSD, Gading Serpong, Lampung, yang sudah jalan ya. Itu dalam setahun. Karawang juga. Oke, apakah ada online-nya? Mungkin online ada, dan kita memang punya pro sendiri yang khusus online, dipegang oleh satu orang. Ada 2 orang, yang satu 100, yang satu 200. Jadi modul kita setiap misalnya ada teacher training di misalnya di Solo, itu ada online-nya juga gitu, yang ngurusin sendiri atau gimana? Enggak, kalau misalkan ada yang online, maka kita arahkan ke satu pro yang berbeda, karena kita nggak mau mix antara offline dan online, kecuali tidak digabung ya. Kecuali ada satu tempat yang 2 tempat yang memang bisa online dan offline, yaitu di BSD dan di Legenda. Legenda itu Cibubur ya. Karena kebetulan mereka fasilitas on cam-nya itu bagus di settingnya. Oke. Ini ada yang nanya, apakah Vidyarasa bertempat yang sama dengan yang dulu studio Swarasa di Kota Wisata? Dari Kemala. Iya. Mungkin sama. aku bantu menjawab ya. Iya. Jadi secara base kami di Yoga Alliance, karena kami mendaftarkan ke Yoga Alliance, base-nya adalah di alamat yang sama dengan Swarasa, betul. Gitu, Karena sesuai dengan agreement saya dengan Mbak Nungki, bahwa alamat di tempat yang dulu ditempati Swarasa. But actually alamat tersebut kalau misalnya di Yoga Alliance adalah alamat sekolah kami. Itu adalah di Yoga Alliance. Nah, secara lokasi tadi sudah disebutkan bahwa kami memang seperti ada cabang-cabang, tapi cabangnya lebih ke mengarahkan di mana lokasi terdekatnya para profesional. Namun jika para profesional kami mempunyai lokasi yang memang dia sudah agree dengan si pemilik tempat, kami juga akan membuka tempat training di tempat tersebut. Jadi basically kalau mainnya, kalau rumahnya memang tetap di Cibubur, seperti yang teralamat di Yoga Alliance, tapi kalau kami berusaha untuk mencapai seluas mungkin. Satu lagi tambahan tentang tadi yang Mas Dido tanyakan, bedanya 203. Betul sekali bahwa sekolah kami memang ada 200 jam dan ada 300 jam. 200 jam yang sudah dijelaskan Mbak Nungki tadi, kita enhance atau kita naikkan kurikulumnya untuk catch up apa yang sudah saya bawa di 300. Mengingat pengalaman saya mengajar di 300 jam sebelumnya, itu beberapa memang anatomi secara di Yoga Land memang disyaratkan. Namun anatomi yang seperti apa yang applied to yoga, itu yang saya melihatnya bahwa beberapa murid tuh sangat berat pada saat mengikuti materi paling enggak yang ada di kami sekarang ya, di Vidyarasa. Atau mungkin dulu saya bawa di sekolah yang lain gitu. Karena sebenarnya itu bawaan dari sekolah yang lain yang saya bikin dan saya bawa untuk Vidyarasa. Sehingga kurikulum Vidyarasa 200 jam ini sebenarnya naik kelasnya cukup banyak gitu. Itu di 200 jam. Dan akhirnya kita bagi 2, hanya 100 hatha dan 100 vinyasa, but complete like when you graduate from 100 hours di hatha yoga, you can teach like many kind of hatha yoga style, not style, like hatha yoga types yang tadi dibilang props, kemudian adjustment, lala dan semuanya. Agak berbeda memang approach-nya. So kami basically 100-100. 300 juga coba dibagi 3, 100-100-100 begitu. Itu terkait 2 main yang memang diakui di Yoga Alliance ya.
Ya, kami sendiri juga mempunyai 200 jam yin yoga. Di dalam di yoga lain juga bisa di-apply. So, for example, ada orang yang saya nggak mau vinyasa, saya mau stylenya yang subtle gitu, saya mau yang yin, bisa. Jadi kami juga menyediakan 200 jam yin yoga, tapi dibaginya bukan 200, tapi 65, 65, 65. Pengajar di yin yoga sendiri 200 jam juga kami memiliki yang qualified, yang sudah lulus 500 jam di sekolah lain juga yin yoga, dan juga sudah lulus 200 jam yin yoga juga. So basically minimal requirement as a para professional in Vidya Rasa is 500 hours. Jadi itu yang tadi disebutkan. Other than that, Vidya Rasa juga menyediakan banyak training yang biasanya antara 30 atau 35, fokusnya di props, ekspektasinya adalah pengembangan. So once you graduate like S1, like 200 jam, lalu kemudian you already, atau mungkin kamu belum sampai untuk, atau belum tertarik untuk 500 hour, tapi kamu pengen untuk mengembangkan diri kamu dengan tools-tools yang lain, tools juga. We have aerial, we have wheel, we have sub yoga, maybe we have something like masjid, ya seperti itu. So and we are welcoming beberapa yang memang punya spesialisasi. Maybe itu pastinya lewat minung dulu bahwa apakah itu akan dijadikan kurikulum kita atau tidak. Jadi basically itu yang mencoba kita bawa di Vidya Rasa. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada pertanyaan. Tadi ada Mas Didot yang belum saya jawab kayaknya, jam apa trainingnya. Ya, jadi sebagian besar memang kita bikinnya di weekend. Tapi kalau ada permintaan online yang di weekday, ada yang handle sendiri pro-nya. Jadi kita bikin tim memang. Kalau yang di weekend itu tergantung dari lokasi atau domisili mana training itu dilakukan. Misalkan Sunter pro-nya setting hanya untuk hari Sabtu, maka setiap hari Sabtu. Mungkin hari Minggunya dia bisa bikin 200 jam. Jadi seperti itu, atau jadi bikin setup benar-benar on demand. Kalau ada 10 orang, mereka setuju di Sabtu Minggu, maka Sabtu Minggu gitu. Tapi sebagian besar bukan sih. Itu kan on demand ya, Minung ya, on demand. Berarti minimal berapa sih kalau misalnya nih pengen ada di kota lain? Itu minimal berapa peserta untuk mengadakan sebuah training? Untuk online so far 2 orang kita layanin. Kita ajarkan. Untuk online. Kita ajarkan online. Kalau intensif online intensif belum pernah ada karena mereka juga di luar kota itu sibuk mengajar. Jadi misalkan ada 2, satu di Lampung yang sudah pernah terjadi ya. Satu di Lampung, satu di Bandung. Jadi on cam mereka janjian, Selasa dan Jumat, dan itu benar-benar di setting sama si pro-nya, dan bekal untuk kurikulumnya sama. Jadi sebelum kita set up sekolah ini, kita sudah ngumpulin tim dengan cara sharing yang sama untuk di setiap tempat, dalam arti mau offline, mau online, cara pengajarannya sama. Kalau untuk offline minimal berapa ya? Untuk offline, so far sih benar-benar 3 orang itu kita handle. Jadi misalkan gini, dia ada di seperti yang terjadi sekarang. Dia di BSD 10 orang 200 jam. Ya, maka yang handle adalah mereka yang sudah ditugaskan untuk 200 jam. Lalu ada 3 peserta yang mau weekday di Gading Serpong. Nah itu saya kirim yang 100 jam spesialis untuk handle itu. Karena dia bulan depan saya harus ke sini, udah nggak ada waktu lagi, tapi saya perlu certified. Itu memang agak terperinci sih, saya tanya dulu dia yoga udah berapa lama, tujuan dia sertifikasi apa gitu. Karena kan dia bawa nama sekolah kita juga gitu, sekolah kami sih. Iya. Oke. Kemudian saya pertanyaan lagi, di 300 jam misalnya ya, persyaratannya apakah boleh misalnya belum 200 ngambil yang lanjutan? Ini pertanyaan untuk Kak Yo ya. Apakah boleh modul 100 jam gitu ya misalnya di 300? Kemudian apakah, untuk ini juga pertanyaan untuk Minung, apakah kalau ada orang misalnya baru 100 lalu mau lanjut di Swarasa misalnya, di Vidya Rasa, apakah ini nanti bisa
pindah atau gimana? Jo dulu. Pernah kejadian nggak? Ya. Dulu, oke. Jadi kalau di 300 jam, beberapa yang mungkin supaya semuanya juga aware, 300 jam kami tidak menutup kemungkinan untuk welcoming any graduation from other school. Ya, jadi kalau misalnya kamu udah 200 dari sekolah manapun, very welcome. Misalnya, kamu juga dari sekolah manapun, kamu ingin menambah knowledge di salah satu materi 300 jam, kami mensyaratkan minimal 100 jam. Jadi kalau kamu sudah 100 jam di tempat lain, welcome ikut salah satu materi 300 jam. Asal syaratnya adalah Anda tidak ingin atau setelah misalnya kamu masih 100 jam di tempat yang sekolah dari sekolah yang lain, lalu kamu ternyata menyelesaikan 300 jam di kami gitu. Kamu tetap mendapatkan 300 jam certification. But kamu tidak bisa applying atau claim yourself as a certified 500 hours because you need to finish your 200 hours first at least. It doesn't matter kamu mau continue in your old school atau you will continue in our school, doesn't matter. But itu kurang lebihnya, hopefully understand that. Oke. Ya, kalau dari yang 200 jam program kita, apakah dari sekolah manapun yang baru lulus 100 jam itu bisa masuk? Untuk di sekolah kami, tentu beberapa hal saya akan tanyakan dulu. Ada yang dari waktu itu dari sekolah di BSD, lalu dia lanjut 100 jam di kami karena dia baru ngambil modul 1 gitu ya. Saya tanya, modul yang sudah didapat apa saja? Jika ada modul yang kurang atau materi yang kurang yang tidak sesuai dengan kurikulum kami, maka ada penambahan khusus di situ seperti penyamarataan, tapi yang sifatnya yang memang dasar kurikulum kami. Contoh, mau diambil contoh dari sekolah mana ya sebutnya? Sekolah kami, sekolah itu yang penting gini, karena kan ada sekolah yang tidak mau nerima dari tempat lain ada, strict harus melanjutkan di sekolah itu. Nah ini yang penting terbuka kemungkinan, nah itu kan nanti sifatnya harus ditanyakan dulu materinya. Itu menurut saya cukup. Saya cukup detail sih untuk materi kurikulum karena 100-200 itu saya nyusun, saya yang bagi, lalu konsep untuk fungsionalnya memang ada masukan dari Yohana, saya setuju maka kita build itu kurikulum 100-200 saya susun itu berdasarkan pengalaman mengajar yang saya temui selama perjalanan dari 2012 sampai kemarin 2024 berdirinya sekolah ini di awal 2025. Masih muda banget sih ya, 1 tahun masih. Vidya rasanya masih muda ya teman-teman, tapi jangan tertipu ya. Mereka ini pengalamannya sudah lama. Iya. Ya kan? Kemudian kalau lihat kurikulumnya VT-nya Minung sama Kayo ini kita akan saya agak minder gitu ya. Jadi banyak workshop, banyak teacher training ini banyak sekolah lah kemana-mana ini Minung ini sebenarnya. Iya, karena saya nggak mau berhenti belajar. Ini Kak Jen juga silakan memperkenalkan diri. Kita belum kasih kesempatan buat ngobrol juga. Nah, open camp. Iya. Tina itu yang dari Solo, pro kami yang dari Solo, lalu Jenny Sunter. Iya. Nggak ada persiapan, cuman niatnya mau nyimak doang. Bulu mata. Ini kita ngobrol bukan meeting apa. Iya. Bukan nonton doang. Perkenalkan dirinya. Hai, aku Jennifer, para pro yang megang kata 100 jam sama Yin Yoga. Oke, jadi mengajar sudah dari 2016 sih kebetulan. Udah 10 tahun ya nggak terasa. Oke, aku Jenny pegang. Kalau Kak Tina, ada anak buku berisik. Kak Tina, halo. Tina. Iya, halo. Aku berantakan tadi cuma mau menyimak. Ada yang rambut acak-acakan, ada yang belum pakai foundation. Terima kasih. Tadi mau menyimak dari obrolan bersama dengan teman-teman. Perkenalkan, saya para pro dari Vidya Rasa Yoga School.
Domisilinya di Solo. Oke. Ya. Kak Tina juga Tina dari- juga sudah 500 ya. Oke. Ada berapa sih para pro-nya sekarang kalau boleh tahu? Oke. Para pro untuk 100 jam itu ada semua pro 200 jam itu dia bisa handle 100 jam. Tetapi tidak semua pro yang 100 jam bisa handle 200 jam. Ya, jadi lebih spesifiknya begini, pro yang semua bisa handle ada saya tentunya, lalu Nining di Legenda, Tina di Solo, Hana di Lampung, Ine di Depok, Rio Depok Bogor, Jennifer Sunter, Clara di BSD. Ada yang tinggal 8 apa 9 tuh ya? Tadi saya mungkin miss. 8. 8 ya. 8. Lalu untuk pro yang 200 jam, saya memang melihat dari kriteria lain, yaitu pengalaman dia, lalu setup beberapa bukan pose sih, daya nalar dan materi yang dia bisa handle, karena ada materi ekstra di 200 jam, itu dipegang oleh saya 200 jamnya, lalu ada Nining, Legenda Tina, Solo, lalu Lala di BSD dan Ine di Depok. Cuman karena kurikulum 200 itu sangat khusus, jadi di setiap running 200 jam selalu ada saya. Tapi kalau yang 100 jam sudah bisa dilepas. Oke. Demikian juga yang 300 jam di handle Yohana sendiri. Oke, buat yang ingin ikut yoga teacher training gitu ya, mungkin butuh gambaran seperti apa sih materi-materi yang akan dipelajari di 200 jam dan 500 gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit bocorannya apa sih yang dipelajari di situ. Untuk 200 dulu. Yang 100 jam udah oke ya tentang hatha dengan any type of hatha. Demikian juga untuk 200 jam vinyasa dengan any type of vinyasa. Nah, ini ada yang dari sekolah lain misalkan belum dapat any time of hatanya, lalu dia lanjut ke 200 kita. Itu kita tidak akan kutik-kutik kurikulum dia yang sebelumnya. Tetapi akan kita tanya apakah dia ada dapat anatomi atau tidak di materi sebelumnya. Nah, itu ada additional complement materi pelengkap di 200 jam untuk mereka dapat itu. Supaya mereka ready nih badannya, movement muscle-nya untuk di 200 jam vinyasa. Begitu. Oke. Jadi memang nggak ada ujian lagi dari 100 sekolah lain ke 200, enggak. Tapi kita malah kasih tambahan materi. Walaupun ada dari sekolah kita yang 100 jam udah dapat, tapi kita akan pengulangan lah di situ supaya mereka bisa masuk bersama-sama di materi yang 200 jam. Oke. Kalau yang mau lanjut 500, kurikulumnya seperti apa mungkin bisa di spill juga. Ya, kita menyebutnya memang 300 ya, tapi 300 ini kan sebenarnya tambahan untuk menjadi 500. 300 kami dibagi menjadi 3 seperti yang tadi saya info, 100 biasanya kita bilang pertama, tapi tidak saling dependensi satu sama lain. Artinya gini, misalnya dia mau ikut salah satu materi yang Agustus dulu, which is biasanya Cikitsa, itu boleh. Okay. Materi kami 100 jam terdiri dari 100 jam anatomi dan vinyasa krama. Apa yang ada di dalamnya? Ini adalah applied anatomy, elaborasi dari pengantar anatomi yang ada di 200 jam di Vidya Rasa. Sudah kita elaborasikan sedemikian sampai seluruh bagian badan atau didekatkan dengan setiap asana. Jadi karena kita memang guru yoga, kita tidak menghafal muscle untuk atau menjadi dokter, tapi lebih ke apakah si muscle tersebut akan efektif dan apakah efisiensi muscle itu terjadi dan apakah asana-asana yang memang tujuannya adalah untuk perbaikan mungkin nanti ya, atau mungkin untuk baik itu postur ataupun alignment, postur dan alignment, ataupun mungkin suatu kondisi itu dipahami. Jadi itu basicnya di situ. Selain memang di apply anatomi ini kita tahu bahwa tipe style seperti hatha dan vinyasa itu akan melibatkan serat anatomi atau serat muscle yang berbeda. Jadi ini adalah basicnya di situ. Dan vinyasa krama yang kami maksud di sini juga adalah pengembangan. Artinya gini, kalian semua sudah biasa mengajar
dengan peak pose mungkin ya, yang biasa menyebutnya peak pose. Kami menyebutnya dengan prime pose gitu. Tapi kami juga bisa untuk di 200 jam Vidya Rasa itu pada saat mempelajari vinyasa, mereka harus bisa mempresent, oke, kalau misalnya temanya twisting, vinyasanya seperti apa. To us itu adalah basic. Di Vinyasa Krama, kami minta kalian paling tidak mendekatkan, seandainya kalian diminta mengajar special class Vinyasa, which is biasanya 1,5 sampai 2 jam, kamu menyusun segala macam asana itu, didekatkan dengan anatomi, artinya satu pose menyiapkan pose yang lain secara anatomikal, tapi tidak tidak juga melewatkan estetiknya, jadi kecantikan semua variasi itu tetap dimasukkan, tapi tetap anatominya dipersiapkan, jangan sampai tiba-tiba nanti posenya jungkir balik tapi sebelumnya tidak ada persiapan akhirnya cedera. So basically our approach in 300 hours semuanya sama. Semuanya harus efektif efisien, tetap mengedepankan keamanan, tapi juga ideation itu juga inovasi tetap harus terjadi. Itu 100 jam yang pertama, atau paling tidak yang kita kenal dengan anatomi dan Vinyasa Krama. Selain beberapa style yoga yang lain, wheel, lalu kemudian ada flowing asana menjadi part dari materi yang ini. Materi kedua, atau kalau ya kita kategorikan kedua adalah Chikitsa. Chikitsa sendiri arti Sanskritnya adalah terapi gitu. Betul bahwa di dalam Yoga Alliance kita semua harus aware, Yoga Alliance tidak menerima kita as a yoga teacher di bawah atau sekolah yoga di bawah Yoga Alliance menyebut bahwa ada yoga terapi. No, that's why we call this Chikitsa. But why kita memiliki materi ini? Tidak bisa dipungkiri banyak orang datang ke yoga karena suatu keadaan, low back pain, knee pain, head pain, whatever. Jadi ekspektasinya untuk kami juga masukkan materi ini. Di 100 jam ini kami mempelajari di sini lebih ke fisiologi dan patofisiologi. Artinya mempelajari penyakit-penyakit itu background-nya apa, lalu kemudian bukan kita tidak mendiagnos, semuanya memakai yang sudah ada, namun kira-kira approach-nya kalau dikasih ke asana, which is you udah belajar anatomi harusnya sebelumnya, kira-kira efektifnya gimana? Kalau dia memang punya kekurangan atau kelemahan karena low back pain HNP, akan berbeda karena dia low back pain karena radikulopati, for example. Lalu muscle yang harus dikuatkan apa? Atau stretchingnya atau teknisnya gimana? Jadi style yoganya juga akan dielaborasi di sini, like kamu perlu pakai yin, kamu perlu pakai restoratif, atau kamu hanya hatha, atau kamu bisa vinyasa. Nah, itu adalah Chikitsa. Chikitsa kita juga memasukkan 20 jam Iyengar. Why Iyengar? Karena memang props yang dipakai paling tidak akan membantu beberapa dengan kondisi khusus. Kita menyebutnya kondisi khusus. Itu yang 100 jam kedua. 100 jam ketiga kembali kita masuk lagi ke apply biomekanik dan asana analitik. Di sini memang cenderung saya masukkan lebih ke challenge pose. Everybody love challenge pose. Semua orang akan mencari challenge poses. That's why di sini kita juga memasukkan kurang lebih 16 jam Astanga primary series. Tapi yang dimasukkan di sini adalah logically, like when you join the Astanga, dengan kamu sudah pernah mempelajari bagaimana Vinyasa Krama, kamu harus tahu logiknya tuh bagaimana untuk mendevelop sebuah challenge pose. So many challenge pose in primary series, maybe for some people. For some people thinking kalau misalnya second series, third series is more challenging, it's okay. Nah, di biomekanik dan asana analitik, kami mengassess even satu challenging asana di breakdown, biomekaniknya dan kinetic chain-nya seperti apa. Sehingga pada saat kamu mengajar badan yang berbeda, badan Mas Didot, badan Aklis, badan Tina pasti berbeda. Mungkin rentang geraknya secara biomekanik juga berbeda di beberapa sendi pada satu gerakan yang sama. Maka sebagai yoga teacher nggak bisa cuma copy paste dari workshop yang pernah dia ikut, but they need to think, what is the best way, what is the safest way, what is the effective way, sehingga benefitnya, the muscle, all the joint achieve, tapi juga estetiknya tercapai. Sort of like, itu 300 jam kan. Oke. Tadi menarik yang bagian 2 itu, Chikitsa itu ya. Jadi memang ada beberapa guru yoga saya lihat memberi judul kelasnya itu yoga terapi, which is sebenarnya kita tidak punya kapasitas ya untuk klaim seperti itu, makanya sebenarnya lebih tepat kita bilang memberi efek seperti terapi atau terapeutik lah ya. Jadi itu yang mungkin Chris yang suka overclaim lah oleh kita sebagai guru yoga kan tidak punya capability sebenarnya untuk bilang ini terapi ya. Karena belajarnya beda lagi itu kan. Jadi yang kadang-kadang overclaim ini perlu ini. Jadi kadang-kadang ya
memberi oh ini kelasnya terapi ya, tapi tidak boleh kita bilang ini kita overclaim lah. Kadang-kadang saya Betul. suka menemukan seperti itu. Betul. Ya, mungkin menambahkan Mas Dido sedikit supaya ini karena talk show ya, anggap aja begitu supaya yang lain juga aware. Ya, di dunia kita mengenal ada Yoga Alliance dan IAYT, International Association Yoga Therapist. Nah, itu adalah dua lembaga yang mempunyai teacher trainingnya yang berbeda. Kita di Yoga Alliance punya 500 jam maksimal, tapi di IAYT sekarang antara 800 sampai 1000 jam. Antara dua lembaga ini sudah shake hand bahwa yang boleh menyebut bahwa dia adalah yoga terapi atau mengajar yoga terapi adalah mereka yang sudah lulus IAYT or adalah guru yang pernah bersekolah di IAYT lalu mengajarkan ke guru yang lain di bawah YA. That's approved. However, kita tidak boleh menyebut diri kita adalah yoga terapis, ada IST-nya di belakang. We must respect other kayak terapis yang lain di rumah sakit dan sebagainya karena mereka punya sertifikasi sendiri. So again, kenapa kami juga berani untuk memberikan materi ini di Cikitsa? Ini sudah certified di IAYT sehingga dengan agreement antara YA dan IAYT tersebut kami memanfaatkan agreement itu untuk kita masukkan di materi sekolah ini. Ya, jadi mungkin ini pasti banyak yang belum tahu bahwa ada tadi IAYT ya, itu saya rasa banyak yang belum tahu dan lumayan materinya 800 jam ya. 100 sampai 1000 dulu masih 1000, sekarang udah turun 800. Oke. Oh, dan syaratnya harus 500 jam dulu dari Yoga Alliance baru boleh mengikuti sekolah di IAYT. Oke. Ya, betul. Ya, memang saya pernah baca juga di Yoga Alliance bahwa memang kita nggak boleh ngeklaim ada terapi gitu kan. Aku pernah baca juga. Iya. Yes. Ya. Silakan Mas Diat, ada pertanyaan lagi? Enggak. Oke, ini ada yang bertanya tentang biayanya. Kalau tadi kan udah kurikulumnya, sekarang biar yang pengen ikut nih punya rancangan budgetnya nih, karena penting banget kan. Silakan, mungkin kasih rentang harganya gitu ya, rentang investmentnya berapa nih buat yang mau ikut. Oh ya, satu lagi tadi ada kan kita dari awal memang Vidya Rasa itu basicnya di 100 jam. Gimana kalau dia sudah 50 jam atau 60 jam dari sekolah lain, gitu kan? Itu dia boleh langsung ke 100 atau tidak. Jadi karena kita kembali pada materi yang dia dapat sebelumnya, saya akan cek dulu dia dapatnya apa di situ. Nah, kalau dia sudah dapat yang Hatha Basic, berarti tinggal follow Hatha dengan tipe lainnya yang ada di kita, gitu kan. Tetapi kadang materi pengajarannya, cara presentasinya juga beda. Nah, saya sarankan untuk mereka ngikut dari awal. Nah, untuk biayanya mereka yang sudah ngambil certified 50 atau 60 jam, mereka tinggal nambah setengahnya. Contoh, bukan setengahnya exactly, setengahnya gitu enggak. Waktu di awal buka memang ada sifatnya pro gitu ya. Sekarang tidak. Sekarang sudah kembali ke memang setengah, tidak 9 juta. Jadi kalau yang 100 jam kita bandrol harga TikTok 9 juta. 9 juta. Kalau mereka sudah sertifikat 50 atau 60, mereka tinggal berbayar 5 juta. Ya, karena prediksi saya bahwa mereka dapatnya Hatha Basic di sekolah sebelumnya, bukan Hatha fungsional menurut 4 align ya, maksudnya align spinal, lalu Hatha Prof gitu. Jadi tinggal nambah sedikit. Tapi untuk full Hatha di 9 juta, untuk full Vinyasa di 10 juta. Kalau mereka mau ngambil langsung, kalau offline nggak ada diskon. Oh, ada diskon. Ada. Oh, nggak ada maksudnya. Ada. Tetap 9. Gitu. Nah, kebijakan diskon itu kita berikan pada masing-masing pro. Oke. Jadi pro itu misalkan dia 100 jamnya sudah dari pegangan dia, lalu mau lanjut ke 200 jamnya ya pro yang handle. I see. Tetap
setoran ke sekolahnya sama. Oke. Berarti 100 jam tadi 9 juta ya kan? Ya, 100 jam 9 And juta, then yang 200 berapa 10 tadi? juta. 10. Oke, berarti oke. Nambahin 10 lagi gitu ya. Oke. And Iya, then buat tambahin 10 500. jadi Kalau 19. mau genepin 500 langsung ke Vidya Rasa gitu. Aku mau langsung 500 di Vidya Rasa aja gitu. Gimana tuh? Kemarin aku ada yang nanya gitu dari followers aku, "Kak, aku mau 500 jam itu di mana ya di Indonesia ya?" gitu. Berarti kan dia harus intensif ya. Mm-mm. Di Maybe intensif mungkin nggak sementara intensif. Mungkin nggak intensif, yang penting oh iya oke 200 Mbak lah begitu. Mungkin I don't know. Aduh, aku tuh paling nggak tega kalau ditawar-tawar loh. No, just range. Yeah. Karena tahu proses Iya. belajar mengajar sampai mendirikan sekolah itu seperti apa. Oke, berarti yang 500 Ternyata kalau bisa dari langsung hubungi Kanungki ya. Silakan ke hubungi Kanungki. dia nggak tegaan gitu. Oke, silakan Mas Didot, ada pertanyaan lagi. Oke, Ini aku hanya menyampaikan ini pertanyaan mungkin audience. pertanyaan ini ya, apakah sebenarnya secara kode etik atau Yoga Alliance saya kurang tahu ya, aturannya sebenarnya kalau belum 200 tuh sudah boleh ngajar atau belum sebenarnya? Ah, itu dia. Itu memang banyak bermunculan ya. Yona mau jawab dulu atau aku? Enggak, Mbak Nungki dulu. Ya, kalau menurut pengalaman mengajar saya certified di 50 jam sekolah awal, itu saya benar-benar mempresentasikan atau mengajarnya itu eye contact, verbal adjustment, dan perlahan. Jadi bukan didaraskan pada oke, presentasi 1 jam, selesai nggak selesai, 21 atau 22 pose mesti diberikan gitu, enggak. Pasti saya breakdown dulu. Udah pasti saya tulis dulu. Oh ini bisa, jadi saya kurangin materinya supaya member bisa mengikuti pesertanya. Untuk jujur, dari awal kejaran saya bukan CYT atau RYT, certified. Dan saya malah baru tahu kalau 200 jam itu baru boleh dipersilakan untuk mengajar, itu setelah saya ngambil 200 jam. Nah, apa kabar ya kemarin saya cuma 50 jam lalu 100 jam mengajar gitu kan. Dan itu so far selama perjalanan mengajar sebelum 200 jam dan akhirnya saya daftar RYT, mereka bisa mengikuti dengan baik dan terarah asal verbal adjustment-nya kena, asal eye contact dapat. Saya lulusan pertama saya belum berani hands on. Iya. Sangat begitu berisiko 200 jam memang hands on, jadi komplit. Jadi kalau sekarang dibilang boleh atau tidak, ya boleh. Sayanya boleh waktu itu. Karena saya belajar berdasarkan penggarapan atau practical, learning by doing. Dan lulusan saya, memang saya bolehkan mengajar dengan 100 jam CYT atau Certified Yoga Teacher, ya. Karena di dalam 100 jam kami, hatanya komplit. Hatanya ada verbal adjustment. Hatanya tidak show off. Hatanya sebelum mereka mengajar, kalau perlu setor sequence ke pro-nya. Ini boleh nggak saya sajikan? Ini boleh nggak saya deliver? Gitu. Saya selalu tekankan begitu. Lalu kita tidak kejar tayang. Ada durasi presentasi itu maksimal 90 menit. Presentasi maksudnya kelas ini ya? Iya, kelas sih maksudnya kelas. Ya. Nanti ada orang yang bilang presentasi apa nih? Oh ya, presentasi. Karena kita selalu di akhir sesi training mereka menyajikan presentasi yang memang kita guide gitu untuk menjadi mungkin awal mereka gitu. Ini mungkin teman-teman perlu tahu ya, tadi kan Mami Nungki ini dulu mengambil itu tahun berapa ya? 2012.
2012. Nah, itu sudah cukup lama. Sekarang kan guru yoga semakin banyak nih. Jadi mungkin apa namanya? Takutnya kan kita juga kalau dulu mungkin guru yoganya belum terlalu banyak, kemudian juga istilahnya sekarang semakin berkembang nih, ya rawan lah untuk ada yang ngaku-ngaku sudah lulus ya, ada juga yang sudah ngaku-ngaku lulus tapi ternyata belum. Ya, itu juga. Jadi ada yang sudah 200 jam bahkan tidak berani mengajar. Itu salah satu kenapa saya minta tim saya 500 jam. Supaya mereka kuat secara karakter, secara mind, secara daily purpose, secara alignment, one by one, set up pose-nya, sampai dengan adjust-nya, sampai dengan hands-on-nya, itu mereka tahu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, mereka bisa menerangkan dan tidak sifatnya memaksa. Kamu udah 200 jam, ayo kamu ngajar. Tapi dia masih secara pengalaman belum, gitu. Misalkan baru 1 bulan, langsung dia ngambil yang 200 jam, aku belum berani mengajar. Jangan. Jadi mereka ikut kelas dulu lah, gitu. Supaya tahu. Jadi saya tuh memang milihnya memang yang benar-benar kuat secara karakter sih untuk Kalau dari Yoga Alliance sendiri ada aturannya nggak? Contoh kan Vidya Rasa sendiri kan bernaung di bawah Yoga Alliance ya. Apakah ada aturannya gitu bahwa oke, kalau sudah 200 baru boleh ngajar atau tidak? Saya kan nggak tahu nih. Oke. Kalau misalnya hitam di atas putih dan yang disepakati oleh Yoga Alliance Internasional, even all perkumpulan Yoga Alliance itu kan sebenarnya diawali oleh yoga teacher ya, gitu. Tentu saja dulu tertulisnya adalah yes, orang yang boleh mengajar adalah yang 200 jam. Why? Kalian semua tahu pasti background-nya menjadi guru yoga di sanat klasiknya waktu di India dulu itu adalah diturunkan dari gurunya, dan dia tidak belajar 1 bulan, dia juga tidak belajar 3 bulan, dia tidak belajar 1 tahun, mereka belajar bertahun-tahun. Dengan berkembangnya yoga yang segitu banyak, mereka perlu untuk memampatkan bahwa semua materi itu akan kita deliver dalam berapa lama. Maka keluarlah 200 jam yang rata-rata biasanya adalah antara 1 bulan. Maka kalau misalnya setelah 1 bulan ditempa ekspektasinya dia sudah ready. However, aplikasinya di seluruh negara manapun kami ketemu, misalnya saya belajar training di Amerika, di luar, itu di luar juga banyak yang sama 100 jam, lalu kemudian weekend or anything. Dan apakah setelah itu mereka tidak boleh mengajar? Tidak ada yang bilang tidak boleh. Tapi apakah mereka mengajar? Yes, true, mereka mengajar. Jadi balik lagi. Tapi satu hal yang perlu teman-teman atau siapapun yang mendengarkan talk show kita ini tahu bahwa untuk menjadi yoga teacher, komplitkanlah 200 jam kamu itu karena itu basic. Saya yakin setiap sekolah pasti mempunyai kurikulum yang sudah mereka buat dan mereka mintakan approval kalau mereka di bawah Yoga Alliance, dimintakan approval ke Yoga Alliance bahwa 200 itu isinya apa? Karena itu standar gitu. Dan kenapa syaratnya adalah selesaikan setiap 200 or 300 di satu sekolah supaya kalian dapat complete knowledge. What if saya 100 di sekolah lain tapi kemudian saya pengen menyelesaikan di tempat lain? Boleh dengan syarat di sekolah lain kamu 200. So that's how Yoga Alliance work. So again, hitam di atas putih or bagaimanapun juga di Yoga Alliance memang syaratnya kurang lebih seperti itu. That's why di Yoga Alliance ada ERYT, Experience Yoga Teacher, Register Yoga Teacher. Experience only can be applied after you are 2 years. Artinya kamu sudah dianggap experience, berarti kan kamu jam terbangnya udah naik, atau kamu mengantongi berapa jam terbang mengajar. Bisa bohong sih, bisa. Karena kan kalau kamu anggota Yoga Alliance, kamu masukin aja berapa jam, nggak ada yang juga mau ngecek kamu kan. However, itu kan kejujuran masing-masing. Jadi, kalau pertanyaan Mas Jujo tadi specifically, Yoga Alliance sebenarnya dulu gimana? Agreement mereka semua adalah 200 jam baru boleh mengajar. Aplikasinya di seluruh dunia memang tidak ada yang seperti itu. Ekspektasinya kita tetap sadar bahwa paling tidak minimum requirement selesaikanlah 200 jam kamu. Gitu sih. Oke, berarti ini secara kode etik aja ya, bahwa seperti itu harus 200 jam, tapi back again orang kan mungkin ngambil TT, dia mungkin mau cari uang ya, jadi ya kita juga nggak bisa menghalangi. Tapi mungkin dari sekolah itu istilahnya harus menganjurkan bahwa ya seperti tadi Yo bilang, komplitkanlah ya 200 jammu, itu saya rasa sebagai anjuran ya. Jadi karena memang ya itu requirement dari Yoga Alliance memang seperti itu. Tapi ya kalau praktek di lapangan kita tidak bisa melarang pastinya kan, namanya orang
dia mau ngajar ya, istilahnya kalau mungkin kalau di sekolah yang zaman dulu ya Iyengar itu ada mungkin kalau atau di Astangga mungkin itu kalau tidak mengikuti dari sekolah itu bisa dicoret tuh, setahu saya bisa dicoret dari daftar gurunya atau apa ya, misalnya dia melanggar gitu ya. Nah ini saya nggak tahu apakah bisa applied nantinya supaya apa ya lebih ada guidance-nya gitu ya sekolah yoga ini, jadi nggak sekedar ada tanggung jawab moral dari sekolahnya. Jadi oke, kalau misalnya ya kan kayak kemarin ada mungkin ya teman-teman mungkin tahu ada kasus yang cedera kemarin itu bahu ya, ini kan saya rasa kalau itu sekolahnya tuh harus bertanggung jawab, itu bisa terjadi seperti itu gitu loh. Jangan sampai ada kejadian seperti itu yang kita nggak mau. Ya, Mungkin ada satu lagi tambahan dari sekolah kami. Jadi kebetulan makanya selalu ada final presentasi dari materi yang sudah mereka dapat 100 jam dan 200 jam. Itu setiap akhir ada final presentasi di mana kita atau saya menetapkan ada remedial. Nah, dari remedial itu saya bisa membaca karakter. Dia cukup matang nggak untuk di launch. Di launch artinya dilepas, mengajar nantinya. Dia siap untuk di launch hands on saat 200 jam. Jadi kita ada standar yang saya bikin berdasarkan kurikulum yang saya berdua susun. Jadi kalau murid dianggap belum mampu, belum matang, belum bisa siap menyajikan, maka ada remedial. Dan remedial itu sifatnya free. Karena kita terlalu murahan. Jadi free. Bukan murahan dong, gampangan tapi jangan murahan. Bijak mungkin ya. Satu lagi Mas juga terkait terlalu matang, maka kita keep dan kita matangkan lagi untuk dia final lagi ujian ulang. Sorry. Ini akan berakhir dalam 1 menit katanya panggilan ini. Iya. Iya, silakan mungkin penutup. Mungkin aku cuma menambahkan sedikit karena ada case kemarin kecelakaan di dunia yoga, which is itu sangat umum banget dan dari zaman dulu juga ada ya. Jadi we follow code of conduct di Yoga Alliance, dan code of conduct di Yoga Alliance tetap kita pegang teguh di setiap kurikulum kami. Itu aja sih yang saya bilang. Saya yakin sekolah yoga manapun yang menginduk ke Yoga Alliance, they supposed to follow the code of conduct. Oke. Thank you semuanya untuk obrolan sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut yoga gitu ya, bisa ke Vidya Rasa. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.